Satu kalimat atau satu kata yang kalian inginkan ketika belajar bahasa Inggris. Ayo ditulisin kesepakatan kelasnya apa. Udah?
kesepakatan kelas untuk kelas bahasa Inggris. Coba kita lihat satu-satu ya. Pulang 5 menit sebelum bel. Ketika ingin pergi ke kamar mandi, meminta izin memakai bahasa Inggris. Masuk kelas tepat waktu, meminta izin menggunakan bahasa Inggris. Saling bekerja sama, tidak banyak tugas, tidak berisik ketika ada guru atau tidak. Saling membantu. Izin terhadap guru ketika tidak masuk kelas. Izin menggunakan bahasa Inggris. Ingin menggunakan bahasa Inggris saat pelajaran bahasa Inggris. Saya ingin pulang lebih awal. Wah, laki-laki nih pasti ya. Tidak banyak mengobrol ketika jam pelajaran. Tidak jalan-jalan di kelas. Tidak ada yang berisik saat kelas sedang berlangsung. Jangan berisik kalau ada guru. Sama ya, jangan berisik kalau guru lagi menerangkan. Jangan berisik saat guru sedang mengajar. Jangan berisik, ini sama, datang tepat waktu. Oke, dari beberapa keyakinan kelas ini, kira-kira kan tadi ada beberapa poin. Ada datang tepat waktu, jangan berisik ketika ada guru, terus izin menggunakan bahasa Inggris. Terus apa lagi? Ini ada yang saya ingin pulang lebih awal. Tidak banyak mengobrol. Sekarang kita rangkum kesepakatan kelasnya atau keyakinan kelasnya. Kira-kira yang pertama apa? Datang tepat waktu. Berarti datang tepat waktu kita sikapnya harus bagaimana? Harus apa? Disiplin. Jadi keyakinan kelas yang pertama adalah disiplin. Yang kedua apa tadi? Jangan berisik ketika guru sedang menerangkan. Itu masih termasuk disiplin atau tidak? Termasuk disiplin ya. Terus apa lagi? Tidak berisik. Terus menggunakan bahasa Inggris. Menggunakan kan ini kelas bahasa Inggris. At least kalian bisa seenggaknya dalam satu tiap pertemuan itu nambah satu vocabulary. Berarti harus apa? Menggunakan bahasa Inggris pada setiap meminta izin, ya, menjadi kebiasaan menggunakan bahasa Inggris ketika meminta izin. Yang ketiga, terus apa lagi? Tidak berbicara saat guru sedang menerangkan pelajaran. Tidak berbicara berarti harus apa? Ya, berarti poinnya aktif saat pelajaran. Aktif menyimak dan mengikuti kegiatan pembelajaran. Terus apa lagi? Tadi tidak keluar masuk saat jam pelajaran. Itu berarti kan disiplin. Disiplin juga ya. Jangan berisik, udah. Menggunakan bahasa Inggris, sudah. Terus ini nih, saling membantu. Terus tidak berisik pada saat jam pelajaran. Berarti harus apa? Kalau kita misalnya gini, ada teman kalian yang berisik berdua, itu berarti kan mengganggu yang lainnya. Berarti harus saling Jadi keyakinan kelas untuk English class ada 4 poin. Yang pertama adalah kita ucapkan baru-baru ya. Yang pertama apa?
Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, oke, ini adalah keyakinan kelas untuk kelas 8A khusus untuk mata pelajaran bahasa Inggris. Semuanya sudah sepakat? Sepakat. Tidak ada tambahan lagi? Ya, baik. Terima kasih untuk partisipasinya yang diucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kita dapat berkumpul kembali. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Wakase Kurikulum yang dapat hadir dalam kegiatan ini, beserta Bapak Ibu Guru dan tata laksana yang hadir dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Adapun susunan acara pada hari ini, yang pertama yaitu prakata dari kepala sekolah atau wakil kepala sekolah, yang kedua inti, dan yang ketiga adalah penutup. Langsung ke kegiatan yang pertama yaitu prakata dari wakil kepala sekolah kepada Ibu Ratna Utami, kami persilakan. Alhamdulillah, terpanjatkan pada Ilahi Rabbi bahwasanya pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan diseminasi yang akan dilaksanakan oleh Ibu Setia Mai Hastuti sebagai guru penggerak angkatan 8 Kota Banjar. Dalam hal ini Ibu Setia akan menyampaikan mengenai disiplin positif. Tentu kita akan bertanya-tanya apa itu disiplin positif. Disiplin positif adalah program yang dirancang untuk mengajarkan anak untuk bertanggung jawab serta hormat kepada apa yang sudah disepakati di dalam komunitasnya, tentu saja adalah di dalam kelas. Nanti kita akan melihat bagaimana rangkaian kegiatan, bagaimana membentuk karakter siswa yang diinginkan dan diharapkan oleh kelas tersebut. Tentu saja banyak hal yang akan kita dapatkan untuk menciptakan sekolah yang nyaman. Sekolah yang nyaman dimulai dari kelas yang nyaman. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Kita lanjutkan ke pemaparan disiplin positif yang akan disampaikan oleh Ibu Setia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih kepada Ibu Wakil Kepala Sekolah, Ibu Ratna Utami MPD. Baik, kita mulai. Kali ini saya akan memaparkan tentang budaya positif. Ini salah satu materi dari modul 1.4. Dalam modul ini ada beberapa submateri, diantaranya ada 5 submateri. Yang pertama adalah disiplin positif. Yang kedua adalah nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Yang ketiga posisi kontrol. Yang keempat kebutuhan dasar. Dan yang kelima segitiga restitusi. Disiplin positif ini adalah salah satu dari submodul yang artinya adalah pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Sebelum ke disiplin positif, saya akan membahas tentang tema umumnya dulu, budaya positif. Budaya positif di sekolah adalah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh tanggung jawab, dan
serta rasa hormat. Jadi budaya positif ini saya harapkan dapat kita terapkan di sekolah kita, di mana anak-anak itu dapat timbul rasa mandiri, tanggung jawab. Tanggung jawabnya bukan hanya kepada mata pelajarannya saja, tidak hanya kepada tugas-tugas yang ditentukan oleh sekolah, tapi juga tanggung jawab kepada hal-hal yang mereka perbuat, dari hal-hal kecil, dari misalnya jujur kepada orang tua, jujur kepada guru, hormat kepada sesama teman, saling menghargai. Itu semua kita terapkan dalam satu kebiasaan budaya positif di sekolah. Selanjutnya, materi yang pertama yaitu tentang disiplin positif. Apa makna disiplin itu sendiri?
saya akan memaparkan tentang budaya positif. Ini salah satu materi dari modul 1.4. Dalam modul ini ada beberapa submateri, diantaranya ada 5 submateri. Yang pertama adalah disiplin positif, yang kedua adalah nilai kebajikan dan keyakinan kelas, yang ketiga posisi kontrol, yang keempat kebutuhan dasar, dan yang kelima segitiga restitusi. Disiplin positif ini adalah salah satu dari submodul yang artinya adalah pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Sebelum ke disiplin positif, saya akan membahas tentang tema umumnya dulu, budaya positif. Budaya positif di sekolah adalah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh tanggung jawab, dan serta rasa hormat. Jadi budaya positif ini saya harapkan dapat kita terapkan di sekolah kita, di mana anak-anak itu dapat timbul rasa mandiri, tanggung jawab. Tanggung jawabnya bukan hanya kepada mata pelajarannya saja, tidak hanya kepada tugas-tugas yang ditentukan oleh sekolah, tapi juga tanggung jawab kepada hal-hal yang mereka perbuat, dari hal-hal kecil, dari misalnya jujur kepada orang tua, jujur kepada guru, hormat kepada sesama teman, saling menghargai. Itu semua kita terapkan dalam satu kebiasaan budaya positif di sekolah. Selanjutnya, materi yang pertama yaitu tentang disiplin positif. Apa makna disiplin itu sendiri? Disiplin adalah, kita lihat sama-sama, kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Jadi kata disiplin itu adalah munculnya dari diri kita sendiri tanpa ada ikut campur orang lain. Kalau misalnya kita sudah mendisiplinkan diri sendiri, insya Allah apapun yang kita kerjakan akan terkoordinir dengan baik. Selanjutnya di sini ada makna disiplin, berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kita anak-anak itu atau murid-murid kita itu terbiasa disiplin karena sudah ada peraturan yang tertulis. Mereka itu biasanya baru disiplin. Disiplin anak-anak itu kadang-kadang penuh dengan rasa keterpaksaan ya Bapak Ibu. Jadi tidak muncul dari keinginan diri mereka sendiri. Dengan kata lain, kalau misalnya disiplin atas paksaan orang lain akan menimbulkan ketidaknyamanan, tidak akan menghargai apa yang mereka miliki. Kemudian materi yang kedua adalah keyakinan kelas. Di sini dalam keyakinan kelas mulai titik awal kita melakukan budaya positif dalam peraturan. Di sini ada contoh lingkaran budaya positif. Hal kecilnya mulai dari peraturan kelas. Peraturan kelas itu tentunya ada hal-hal yang tertulis, apa saja yang harus dipatuhi oleh anggota kelas. Kemudian di lingkaran hijau ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah kesepakatan kelas yang dibuat oleh antara murid dan guru. Semacam rules-nya. Kalau di kelas misalnya contohnya di kelas bahasa Inggris, siswa datang tepat waktu. Siswa minimal menggunakan 1 atau 2 kalimat bahasa Inggris. Itu salah satu contoh dari
keyakinan kelas. Kemudian diperbesar lagi dalam lingkungan positif. Lingkungan positif itu ketika kita sudah membuat keyakinan kelas, maka otomatis semua anggota kelas itu akan mematuhi apa yang telah mereka yakini, karena kesepakatan atau keyakinan kelas adalah dibuat untuk kita, digunakan untuk kita, dan dipatuhi oleh kita sendiri sebagai anggota kelas. Kemudian dari mulai peraturan kelas, keyakinan kelas, dan lingkungan yang positif, maka akan tercipta jadi budaya positif yang akan menimbulkan suatu kebiasaan yang baik. Jadi anak-anak itu tidak budaya positif itu tidak dipaksakan. Jadi budaya itu terbentuk karena tingkah laku dan keyakinan mereka masing-masing yang telah disepakati bersama. Ya, tadi seperti yang telah saya jelaskan, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Yang selanjutnya di sini ada salah satu contoh dalam keyakinan kelas. Di sini ada 2 kolom, ada peraturan dan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Kita lihat yang pertama, di sana ada selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi keyakinan kelas poinnya atau nilai kebajikan yang dituju adalah tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Nah, nilai kebajikan yang ditujunya adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Selanjutnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nilai kebajikannya menghormati orang lain atau komitmen pada tujuan, atau bisa juga misalnya disiplin. Kan itu hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti kan itu anak-anak itu sudah mulai disiplin. Ya, kita ke materi selanjutnya. Dari keyakinan kelas, maka akan terbentuk sebuah kesepakatan kelas. Tadi kayak contohnya di kolom yang pertama, dilarang dilarang membuang sampah sembarangan. Maka kesepakatan kelasnya itu adalah misalnya menjaga kebersihan kelas itu ya. Ya. Yang selanjutnya adalah poin yang ketiga, posisi kontrol. Di sini ada beberapa posisi kontrol sebagai seorang guru. Yang pertama penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, kelima manajer. Nah, di sini dalam posisi kontrol sebagai seorang guru itu kita termasuk kategori yang mana? Seringnya, coba Bapak Ibu, seringnya apakah menjadi penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Di sini ada salah satu contohnya ya. Motivasinya guru berbuat sebagai penghukum. Penghukum itu berarti kan kita sudah meyakini bahwa misalnya peraturan di sekolah ini tidak boleh memakai sepatu warna-warni. Otomatis kita ngasih hukuman ke anak lari 3 keliling lapangan. Nah, itu salah satu contoh sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Jadi mungkin lebih bukan lebih tegas, lebih lembut gitu bahasanya. Ibu kecewa, kenapa kamu pakai sepatu warna-warni seperti ini? Kan sudah tahu kalau di peraturan kita itu harus memakai sepatu warna hitam. Nah, yang ketiga, sebagai teman, bagaimana kita sikap sebagai teman? Kenapa kamu pakai warna itu? Kan ibu udah bilang, ya. Itu bisa jadi menggunakan bahasa-bahasa yang
kita gunakan sebagai seorang teman atau pemantau. Apakah kamu tahu peraturan di sekolah ini? Nah, itu biasanya pemantau. Dan yang terakhir yaitu manajer. Dalam posisi kontrol ini lebih tepat atau lebih baik seorang guru adalah sebagai manajer. Gimana tugas manajer itu, bahwa dia memanage seseorang. Kalau kita guru berarti memanage murid atau siswa supaya mereka tahu apa yang baik dan apa yang buruk gitu. Ya, selanjutnya. Nah, ini ada beberapa contoh pernyataan dan siapa yang mengatakannya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti itu adalah pembuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, atau kamu itu adalah anak yang nakal. Itu penghukum ya biasanya. Jadi on point, langsung ke peraturan yang berlaku di sekolah tersebut. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Itu kan berarti lebih ke teman, bahasa yang digunakannya lebih ke teman. Yang selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu pemberian umpan itu, feedback ke anak itu lebih ke pemantau ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, di sini adalah manajer. Jadi dia tidak menghukum, tapi harus menyadarkan siswa apa yang telah salah dilakukannya, apa yang telah salah oleh siswa tersebut. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu sebenarnya ada 5 bagian. Yang pertama, ingin merasa diterima. Ingin merasa diterima itu berarti kan berdasarkan cinta dan kasih. Yang kedua, kesenangan. Jadi anak-anak tuh kadang-kadang ada yang lebih senang pelajaran olahraga. Apalagi kalau misalnya bagian matematika, nggak bisa bu, saya nggak bisa gitu. Berarti itu kadang-kadang bakat minat anak itu beda-beda ya. Kemudian kebebasan. Mereka kadang-kadang lebih sering ingin bebas berekspresi. Jadi kalau misalnya kita membatasi ruang gerak mereka, justru akan berontak. Yang selanjutnya yaitu adalah penguasaan. Penguasaan di sini dia ingin eksis. Contohnya, wah saya ini adalah ketua kelas, saya ini ketua OSIS. Itu penguasaan. Jadi sosok anak atau murid yang ingin diakui keberadaannya. Selanjutnya survival, jadi bertahan hidup. Jadi mereka itu adalah tipikal anak yang ya udah saya melakukan ini karena ingin bertahan, ingin belajar, ingin naik, seperti itu. Ya, yang selanjutnya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu di sini ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu validasi tindakan yang salah. Jadi kita itu menanyakan kepada anak bahwa apakah tindakan anak ini sudah benar atau belum. Yang kedua, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini adalah kita menanyakan kepada anak bagaimana kenapa anak tersebut melakukan hal demikian. Ketika misalnya ada anak yang bertengkar, kita tidak langsung menjudge bahwa si A ini salah, si B ini salah. Tidak, kita harus melakukan segitiga restitusi untuk melihat mana yang benar atau mana yang salah. Kemudian, apakah anak tersebut sudah sadar bahwa yang dia lakukan salah dan apa konsekuensi dari kesalahan yang dia lakukan. Yang selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini masih berhubungan dengan yang tadi, dengan keyakinan kelas. Ketika kita menanyakan keyakinan, kalau misalnya, apakah kamu tahu keyakinan atau kesepakatan kelas kita?
yang mana yang dilanggar oleh misalnya oleh Rizky, yang mana kemudian anaknya menjawab tidak menghargai teman Bu, atau misalnya datang terlambat. Berarti kan anak itu sudah sadar sendiri bahwa dia melakukan kesalahan dan melanggar dari keyakinan kelasnya. Ya, yang seperti tadi, menstabilkan identitas, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan tersebut. Jadi saya harapkan ketika Bapak Ibu menemukan atau mendapati sering mungkin ya bagi anak-anak kita, lebih baik kalau misalnya kita melakukan segitiga restitusi. Ketiga tahapan tersebut kita gali dulu. Ini anak pengennya gimana sih? Penyebabnya apa sih? Jadi ketika kita beri nasihat atau solusi semacamnya, kita paham bahwa keinginan anak itu seperti apa, mereka mau jadi bagaimana, dan apa yang harus diperbaiki dari anak tersebut. Ya, ini yang tadi tahapan segitiga restitusi. Nah, untuk sudah sampai di akhir bagian ya, refleksinya, perasaan saat ini. Saya ingin nanya perwakilan dari Bapak Ibu, perasaan Bapak Ibu setelah saya paparkan materi tentang budaya positif, bagaimana? Boleh tanggapannya dari siapa? Ya, enggak, Bu Ani. Baik, untuk pertanyaan perasaan saat ini adalah saya merasa tertarik dengan budaya positif ini. Bagaimana kita menerapkan budaya positif ini di kelas kita, khususnya di anak-anak yang memang kurang disiplin. Seperti tadi misalnya yang terlambat, kemudian bajunya yang tidak rapi. Nah, itu kan bisa diterapkan di kelas kita untuk memiliki peraturan kelas dan juga meyakini peraturan itu. Jadi memiliki lingkungan yang positif dan menjadi budaya yang positif. Itu saya sangat tertarik dan saya ingin menerapkannya di kelas saya. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Ani. Yang kedua, setelah mengikuti materi pengimbasan di Semanasi ini, saya jadi paham bahwa siapa yang mau. Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas pemaparan yang sudah disampaikan Ibu Setiamai Hasnuti yang sudah menyampaikan begitu jelasnya bagaimana tentang disiplin positif sampai pada budaya positif ya. Ini sangat menggugah kita sebagai insan pendidikan yang selalu berhadapan dengan siswa dengan begitu latar belakang dan karakternya. Tentu saja ini saya sangat senang mengikuti pelatihan ini ya Ibu, pengimbasan ini, bukan pelatihan pengimbasan ini, di mana saya menjadi paham bahwa selama ini kita selalu mengambil posisi sebagai penghukum dan membuat rasa bersalah pada anak. Karena itu memang ada rasa tertentu, anak merasa bersalah itu sebenarnya kita merasa puas padahal itu salah ya. Bahwa sebenarnya posisi kita itu harus menjadi seorang manajer. Bagaimana pertanyaan-pertanyaan kita bisa menggugah anak untuk tidak melakukannya lagi, bahkan mungkin menjadi lebih baik lagi. Itu saja Ibu menurut saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan ketiga, target saya selanjutnya adalah siapa? Mangga. Ibu kita. Dari terima kasih Bu Tia telah menjelaskan budaya positif untuk sehingga saya insya Allah target saya selanjutnya yaitu membiasakan diri untuk saya pribadi sebagai pengajar
untuk bisa semaksimal mungkin menjadi manajer lagi, bukan sebagai penghukum lagi atau pembuat merasa bersalah ya, seperti itu. Ya, apalagi saya sebagai guru matematika yang sangat ditakuti sekali. Gitu. Ya, baik, terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang telah memberikan refleksi tentang kegiatan diseminasi hari ini. Selanjutnya sudah di penghujung acara. Terima kasih untuk perhatian dan waktu Bapak Ibu sekalian dalam mengikuti kegiatan ini. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.